Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dokter Komputer. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang membuat RESTful API menggunakan framework Laravel. Untuk bahan projectnya kita akan menggunakan database pada project sebelumnya. Teman-teman bisa buka video tutorial di project sebelumnya di link yang nanti akan sertakan di deskripsi. Oke. Tanpa panjang lebar, kita mulai pembuatan RESTful API Laravel. Pertama, teman-teman bisa melihat dokumentasi lengkapnya di dalam website resmi Laravel di bagian package. Laravel menyediakan dua fitur untuk penanganan RESTful API, yaitu Laravel Santum dan juga Laravel Passport. Nah, teman-teman bisa memilih mana yang akan dijadikan sebagai package andalan teman-teman masing-masing. Ya, kedua package ini berfungsi nanti sebagai autentikasi user ketika mengakses API yang kita sediakan. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan Laravel Santum sebagai autentikasi user ya, ketika dia mengakses data melalui RESTful API yang kita buat. Jadi, untuk pembuatan tokennya, kita akan menggunakan package Laravel Santum. Oke, kita ikuti saja tutorial yang ada di dalam dokumentasi. Pertama, untuk instalasinya, kita perlu menjalankan perintah php artisan install API. Kita jalankan di dalam terminal. Artisan install API. Sampai di sini kita sudah berhasil menginstal fitur API. Ya, ini berlaku untuk Laravel versi 11. Ya, karena untuk Crowd API-nya itu tidak disediakan di dalam package default installernya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan Laravel versi 10 ke bawah, itu sebenarnya sudah ada Route API di sini ya, yang bisa digunakan secara langsung. Ya, untuk Laravel 11 harus kita install terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan menjalankan migration untuk personal access token. Baik, nah selanjutnya adalah kita cukup membuat route dan juga controller yang mengelola data. Sebagaimana kita membuat route pada route web seperti ini, ya, sama saja pada API. Oke, misal saya ingin menampilkan data dari karyawan, dari tabel karyawan, di mana saya sudah menyimpan beberapa data dan saya ingin membuatkan API untuk request data karyawan, menambahkan data karyawan, mengupdate serta menghapus data karyawan. Langkah pertama untuk karyawan. Di sini saya sudah punya karyawan controller. Kita pisahkan. Pada contoh kali ini saya pisahkan controllernya.
Saya simpan dalam folder controller, kemudian API, kemudian kita siapkan route-nya. Di route API tentu saja. Saya grupkan untuk controller yang menggunakan karyawan controller. Ini yang dari yang API. Kemudian kita buatkan route get karyawan. Oke. Baik, jadi saya membuat sebuah path ya. Path untuk mengambil data karyawan, seluruh data karyawan dengan action di method get karyawan yang nanti akan dieksekusi di karyawan control. Seperti ini. Kemudian kita buka karyawan controller. Karyawan controller yang di folder API. Kita buatkan method function get karyawan. Langkah-langkahnya seperti kita membuat controller pada biasa ya. Untuk mengolah datanya, kita buatkan objek terlebih dahulu. Kita sama dengan new, ambil model karyawan. Kemudian tinggal kita memberikan respons. Nah, perbedaannya adalah kalau kita membuat aplikasi webnya, responnya adalah respon halaman web. Nah, untuk API, responnya itu adalah dalam bentuk data yang nanti bisa digunakan di berbagai jenis platform. Nah, data yang bisa digunakan di berbagai jenis platform itu biasanya kita menggunakan format JSON. Jadi, kita akan memberikan respon dalam bentuk format JSON. Return response dalam format JSON. Data apa yang mau kita kirimkan? Nah, misal saya ingin mengirimkan data karyawan. Maka saya kirimkan dalam bentuk pagination ya. Atau sebelumnya saya kirimkan semua dulu. Oke, seperti ini. Nah, sampai di sini kita sudah membuat sebuah path API dengan URL-nya karyawan/all. Dan dia akan merespon dalam bentuk data JSON seluruh data karyawan. Nah, untuk testernya, rekan-rekan bisa menggunakan Postman atau menggunakan extension yang ada di dalam Visual Studio Code, yaitu Thunder Client, seperti yang saya gunakan di sini. Nah, kita akan coba tes API yang baru saja kita buat. Saya buatkan collection terlebih dahulu. Supaya request yang kita buat itu dikelompokkan berdasarkan aplikasi yang kita buat. Get data karyawan. Oke, kita masukkan URL-nya. Nah, sebelumnya kita setting dulu ya. Setting biar nanti untuk bagian yang sama tidak perlu diketikkan kembali.
Saya daftarkan dulu base URL-nya. Kita setting connection-nya, base URL-nya di sini. Selanjutnya kita masukkan path dari route API-nya. Path-nya. Nah, dikarenakan kita menggunakan route API, maka seluruh path yang terdaftar di dalam route API ini dia akan memiliki prefix API. Ya, prefix API, tulis API, nah, seperti ini. Kemudian pada header kita accept-nya adalah JSON ya, karena tadi kita akan mengambil data JSON. Selanjutnya tinggal kita klik send. Dan ini adalah data yang dikirimkan oleh server ya, berupa data karyawan, seluruh karyawan yang ada di dalam tabel karyawan. Sebagainya bisa kita cek. Ya, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya misalnya kita ingin datanya pagination ya, tidak seluruhnya. Ya, misal nanti pada platform yang lain juga dibuatkan fitur pagination, ya maka sama ya, kita tinggal kirimkan data Ginet ya. Misal 15 seperti ini, dan kita tes lagi di request-nya. Nah, ini datanya berupa data pagination. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan untuk tambah data karyawan. Route. Ya, metodenya post misalnya. Karyawan. Add. Di metode add. Nah, kita buatkan di controllernya. Dan add. Nah, sama ya, kita akan mengambil data yang dikirimkan melalui body ya saat user melakukan request, dan seluruh data yang dikirimkan itu akan disimpan di dalam kelas request. Selanjutnya kita lakukan validasi. Request validate. Nah, validasi ini sesuai dengan body yang harus, data body yang harus dikirimkan oleh pengguna saat menggunakan API yang kita buatkan. Ya, tentu saja nanti dokumentasinya, data apa saja yang perlu dikirimkan kita harus berikan pada pengguna. Misal, saya menerima 3 ya, atau 4 ya. Ya, 3 lah, 3 data yang harus dikirimkan oleh user saat menambahkan data karyawan, yaitu data nama, ya harus ada ya, kemudian data alamat, harus ada juga required, dan data nomor HP. Usahakan samakan dengan nama pada database. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan proses simpan. Di sini ada username ya. Pengaturannya adalah username-nya menggunakan lowercase dari nama tanpa ada spasi, dan passwordnya kita buatkan default, yaitu hash dengan isian 1234. Kita buatkan username-nya dulu, username dengan string to lower. Kita hilangkan dulu spasi dari nama yang dikirim. Dan kita simpan password.
hash dari paket pack 1. Baru kita lakukan proses penyimpanan data. Oke. Buatkan objek dulu. New karyawan dari model karyawan s hostnya oke. Kemudian kita simpan. Create nama, isikan nama. Yes. Username. Password. Kita cek. If $result, ya, jika penyimpanannya berhasil, kita kirimkan sebuah respon, return response JSON. Oke. Misal kita kirimkan data user yang tadi dimasukkan ya, result. Dan jika gagal, return response JSON. Kita kirim pesan, data gagal diisi. Status code-nya 41 misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan request baru. New request. Yes. New request. Add data karyawan. Metodenya adalah post. Outnya adalah karyawan /add di karyawan headernya sama ya, JSON. Ag-nya tidak perlu, dan kemudian kita kirimkan datanya pada body. Ya, teman-teman bisa menggunakan format JSON atau menggunakan format form. Misalnya kita buat form di sini. Kita coba, kita tidak mengirimkan body apa-apa, kita langsung send saja. Nah, maka ini akan menampilkan sebuah error di sini. 422, message-nya nama field is required, karena kita tidak mengirim data nama. Kita kirim nama. Kita kirim. Nah, errornya berpindah. Alamat field is required. Nah, pesan ini dihasilkan dari validasi yang kita lakukan di sini. Kita melakukan validasi bahwasanya nama itu harus ada, alamat harus ada, dan nomor HP juga harus ada. Terus kita lengkapi. Alamat, HP misalnya. Nomor HP 0845. Seperti ini. Dan kita kirimkan. Nah, maka responnya adalah dia data yang kita kirim, artinya user atau petugas data karyawan yang kita tambahkan ini sudah tersimpan ke dalam database. Ini datanya sudah tersimpan. Selanjutnya kita buatkan untuk
update. Route bisa pakai patch ya, atau put juga bisa. Biasanya kita pakai post. Karyawan update, kita kirimkan ID. Oke, kemudian metodenya update bisa. Sekaligus kita buatkan untuk delete. Nya delete. Nah, ini patch ya, boleh. Pakai post juga tidak masalah ya. Ini delete. Nah, kita buatkan metode untuk penanganannya. Di function update, kita ambil request $ID. Langkah pertama sama, kita lakukan validasi terlebih dahulu. Validasi. Oke. Kemudian kita lakukan update. Oke. Urutannya sama, tinggal ditekan saja. Update. Data mana yang kita update? Ya, data dari karyawan yang ID-nya kita kirim. Ini kita perbaharui. Sama ya. Jadi kalau update itu harus kita filter dulu data yang mau diupdate. Bisa menggunakan find jika kita hendak memfilternya berdasarkan primary key, atau kalau ingin filter dengan menggunakan kolom yang lain, kita gunakan metode where. Selanjutnya kita tes kembali. Kita buat request baru. Update data karyawan. Seperti ini. Kita daftarkan ya. Metodenya adalah patch. Oke. Kemudian URI-nya. Misal saya ingin mengupdate data yang tadi saya buat baru ya, ID-nya 103. Saya masukkan 103. Pada body, kita gunakan form. Header-nya jangan lupa. Data responnya kita minta dalam bentuk JSON. Kita send, nah sama. Karena sebelum kita melakukan update, kita melakukan validasi, maka dia akan menampilkan pesan error dikarenakan saya belum mengirimkan pada body data apapun. Ya. Di sini kita butuh nama, nama misalnya Juni, alamat, jiwa. Oke, kemudian kita send. Apa ini? Nama field is required. Nama field is required. Kita kirim. Nama, alamat. Oke. Kita sudah ngirim data nama ya. Coba kita kurangi. Oh, ini user lagi. Saya matikan dulu.
nama field is required. Sudah ada nama, sudah ada alamat, sudah ada nomor HP. Kita cek apa yang menyebabkan error. Misal kita ganti pakai put saja. Oops. Nama field is required. Nama field is required. Rule nama require, alamat require, nomor HP require. Oke, ses. Coba kita tes ya. Ini ada problem. Ya, untuk tambah data tidak ada masalah, tapi update kenapa ini problem? Jadi data pada form ini dia tidak terkirim ya. Pada form tidak terkirim. Ada apa ini? Ya, kita cek sekali lagi. Oke, ya, kita coba pakai format JSON saja ya. Nama. Oke, nah berarti ini harusnya tidak bikin pengaruh. Oke, ya. Dia mintanya dalam bentuk. Oke, kita kirimkan. Oke, hasilnya true. Responnya true, ya betul. Oke, berarti ini harusnya resultnya kita kirim k find. Oke, kita analisa dulu. Salah. $ID bukan satu. $ID. Ya, seperti ini. Kita kirim. Ya, Joni Ciwareng. Oke. Nah, ini kenapa tidak mau menerima form? Oke, kita coba ganti ya. Coba ganti pakai post. API-nya juga kita ganti pakai post. Oke. Kita tes kalau menggunakan post. Ini apakah sama akan muncul problem? Oke, jika kita menggunakan post, dia bisa mengirim body dengan menggunakan format form ya. Tapi kalau kita menggunakan put dan patch ya, maka data body yang kita kirimkan harus dalam format JSON. Bisa kita simpulkan seperti itu ya. Nah, ini untuk testernya jadi hati-hati. Lebih amannya sih kita pakai JSON semuanya. Nah, ini untuk post juga bisa gunakan format JSON. JSON juga bisa. Bisa kita ganti Gmao. Post juga menerima format JSON. Oke. Nah,
Cimong masuk. Next, kemudian kita buatkan delete-nya. Kita buat delete di sini. Public function delete. Kita terima dengan ID. Kita buatkan objeknya dulu. New karyawan. Karyawan. Model. If k find, kita filter dulu data yang kita delete, ID delete, oke. Return response JSON, kita kirim pesan data hasil. Kemudian kalau gagal, kita kasih respon 401. Oke, kita buat request baru. Request. Delete. Kemudian /karyawan. Delete. Kita kirim saja. Header jangan lupa. JSON. Kirim. Ya, data berhasil dihapus. Kalau klik lagi. Ini terjadi error dikarenakan member 103-nya sudah tidak ada ya. Berarti harus kita berikan pengecekan lanjutan ya. Nanti bisa ditambahkan teman-teman kalau ingin menambahkan pengecekan lanjutan. Jadi yang mau dihapus itu memang terus dilihat atau tidak. Oke.